Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat guru-guru kami, Divisi Ginjal Hipertensi, Dr. Zulher, Dr. Ian, Dr. Novadian, Dr. Suprapti, juga Dr. Taruna. Terima kasih dok atas kehadirannya dan kesediaannya pada hari ini. Sebelum memulai acara, marilah kita membuka acara kita Sabtu Klinik pada hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mengikuti kembali acara Sabtu Klinik Kajian Bulanan Divisi Ginjal Hipertensi edisi Desember 2021 dengan topik update mengenai manajemen komplikasi infeksi pada CAPD yang akan disampaikan oleh Dr. Novadian. Kemudian hari ini akan dipandu oleh Dr. Haji Ahmad Taruna, SPPD KGH Finasim. Mungkin bisa di-share CV-nya. Dr. Taruna ini adalah tokoh nefrologis di Lampung, di Bandar Lampung. Sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Lahir di Palembang tanggal 9 September tahun 1957, kemudian menyelesaikan pendidikan dokter umum, penyakit dalam, spesialis penyakit dalam, dan nefrologis di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Produk Sri Tulan ya dok. Kemudian saat ini organisasi yang diikuti adalah PAPDI, PB Pernefri, dan IDI. Kepada Dr. Taruna kami persilahkan untuk memandu Sabtu Klinik hari ini. Dan kemudian nanti kami persilahkan kepada seluruh peserta untuk menuliskan pertanyaan atau komennya di kolom chat. Silahkan Dr. Taruna. Bisa diterima suara saya? Jelas dok. Halo? Jelas? Jelas dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para guru besar, senior, dan sejawat yang kami hormati, pada pagi ini akan dibicarakan masalah komplikasi infeksi continuous ambulatory peritoneal dialisis dan tata cara penanganannya, yang mana akan disampaikan oleh Dr. Haji Novadian, SPPD KGH Finasim. Di dalam CAPD ini memang banyak komplikasi-komplikasi yang timbul sehingga menimbulkan banyak masalah di dalam menata laksana pasien-pasien CAPD. Mudah-mudahan kesempatan ini akan membuka wawasan kita agar jelas dan dapat mengatasi komplikasi itu. Untuk ini kepada Dr. Novadian, kurikulum vitae dulu ya. Yang Dr. Novadian, SPPD KGH, lahir di Pulau Panggung 15 November 1969 ya. Jabatan saat ini Kepala Instalasi Hemodialisis RS Muhammad Husin Palembang, staf pada Divisi Ginjal Hipertensi FK Unsri, Departemen Penyakit Dalam, organisasi PAPDI, PB Pernefri, kemudian ID, ISN, dan ISPD. Cukup banyak untuk organisasinya. Pendidikan dokter umum pada tahun 1996. Spesialis penyakit dalam tahun 2008 dan KGH 2014. Ya, untuk ini kepada Dr. Novadian, waktu kami persilakan. Ya, lanjut. Terima kasih.
Dr. Taruna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kalau ketemu Dr. Taruna ini senang sekali ya, teringat masa-masa perjuangan. Terutama naik bis kota. Terutama pada saat transplantasi ya, kita sama-sama tidur di sofa ya. Baik, yang saya hormati guru-guru saya mungkin yang sudah hadir, Dr. Rian, Dr. Julher. Dr. Rian belum hadir ya? Sudah ya. Kemudian Dr. Prapti, teman sejawat saya, dan yang lain-lain ya. Belum sempat saya cek ini. Saya kira pada hari ini, Sabtu klinik ini sudah berjalan yang berapa kali, Dr. Hera ini? Sudah ini ya, mulai bulan apa kita mulai? Mulai bulan Juli, Dok. Baik. Dan 6 kali. Ya, sebenarnya kita nanti KGH Sumbaksel lah ya, bergantian mengisi. Ya, di samping kita kalau mau presentasi harus belajar lagi rupanya ya. Jadi ya kita terus belajar dan terus belajar. Artinya ini semacam reminding saja. Tapi ini bersamaan juga dengan pemerintah secara programnya akan memulai untuk meningkatkan cakupan CAPD. Jadi saat ini juga berlangsung pelatihan CAPD dan ada 7 provinsi yang menjadi proyek percontohan dan alhamdulillah RSMH juga terpilih sebagai salah satu pusat rujukan CAPD. Jadi topik ini sangat erat ya, berhubungan sekali dengan program pemerintah dan saya kira komplikasi infeksi ini akan banyak dialami kita temukan pada pasien-pasien CAPD. Saya akan mencoba untuk share screen. Ya, mudah-mudahan slide saya jelas ya, ini yang tadi disampaikan ya. Nah, jadi kita akan menyampaikan komplikasi infeksi CAPD. Artinya memang ada 2 hal yang penting pada CAPD ini. Komplikasinya ada infeksi dan non-infeksi. Kebetulan kemarin hari Jumat saya juga menjadi pembicara untuk yang non-infeksi pada pelatihan CAPD tingkat nasional. Nah, kalau kita berbicara komplikasi infeksi, ini sangat berhubungan dengan apa yang nanti kita akan bahas. Pertama, bahwa bagaimana kita menegakkan diagnosis, ya, diagnosis infeksi exercise, tunnel, dan peritonitis. Kemudian yang paling penting, apa langkah awal yang tepat untuk menangani infeksi tersebut, dan bagaimana cara mengubah terapi peritonitis sesuai hasil kultur. Ya. Jadi ini sangat berhubungan, apapun itu infeksi, sebenarnya hasil akhirnya harus dikultur. Ya. Dan kita tahu bahwa infeksi peritoneal dialisis ini berhubungan dengan exercise dan tunnel infeksi, kemudian ini juga berhubungan dengan peritonitis. Ya. Nah, peritonitis ini sering menyebabkan apa yang disebut dengan kondisi peritoneal membran failure. Jadi tentu kegagalan membran ini untuk ultrafiltrasi adalah kondisi yang paling berat pada CAPD, ya. Jadi yang merupakan penyebab kegagalan teknis dan penyebab terbesar pasien beralih ke hemodialisis. Jadi tidak mudah kita berhubungan dengan CAPD ini, tapi pengalaman kita sampai saat ini kita sudah mengerjakan 28 pasien, artinya dalam proses belajar ini banyak hal-hal yang kita temui dan kendala yang kita hadapi. Dan memang banyak juga yang komplikasi yang bersifat non-infeksi kita temukan. Artinya nanti semakin banyak pasien yang kita kerjakan, mungkin hal-hal yang berhubungan dengan komplikasi
kita akan semakin sering ketemu dan mudah-mudahan dengan pembelajaran ini kita lebih mudah mentata laksana atau mengobati pasien-pasien tersebut. Nah, ini yang pertama adalah infeksi exercise dan tunnel ya. Kalau kita lihat bahwa ini gambar ini sangat jelas menunjukkan bahwa bagaimana kondisi infeksi normal ya. Kalau kita lihat bahwa kondisi-kondisi ini yang normal ya, ini yang infeksi ya, kemudian ini yang infeksi, ini masih normal ya. Jadi apa namanya? Tapi mungkin sebaiknya pada pasien-pasien yang banyak bulu ini sebaiknya dibersihkan ya, karena ini bisa menyebabkan mempermudah terjadinya infeksi. Kemudian ini apa yang harus kita lihat, bahwa kita perhatikan kondisi-kondisinya, apakah ada nyeri, ya, ada bengkak, kemudian ada berdarah, kemudian ada krusta, dan ada tanda kemerahan yang baru muncul ya. Jadi hal-hal ini adalah tanda-tanda infeksi ya. Kalau kita ingat dulu tanda-tanda infeksi sangat lengkap terjadi juga pada exercise ini. Kemudian ya ini yang kita harus perhatikan, tanda-tanda infeksi tersebut. Kalau kita temukan ini tentu kita harus berpikir bagaimana mentata laksana kondisi tersebut. Dan kalau kita lihat bahwa infeksi exercise ini tanpa adanya cairan purulen di kateter ya. Purulen, nanah, dengan atau tanpa kulit yang kemerahan pada kulit di sekitar kateter ya, atau yang disebut dengan epidermal interface. Kemudian kalau infeksi tunnel ya, terjadi erytem, edema atau nyeri tekan di sepanjang tunnel ya. Kemudian seringkali tidak nampak. Jadi HT-USG. Tapi minimal kita melihat ada edem, ada erytem. Jadi tunnel ini kan bersifatnya masuk ya, lumayan ya ke dalam, menghubungkan dari cup ke cup. Jadi di apa namanya tuh antara cup dengan cup itu merupakan barrier untuk terjadinya pencegahan terhadap infeksi. Nah, ini yang disebut dengan infeksi exercise yang akut, di mana akan terjadi nyeri ya, bengkak, kemudian tampak merah dengan diameter lebih dari 13 mm, jaringan granulasi yang berlebihan, kemudian mudah berdarah bila dipegang ya, tampak di sekitar ekseks dan atau tampak pada sinus yang terbentuk ya, sinus ada lubang nanti, kemudian drainase ada aliran, purulen dan atau darah. Jadi ada yang mengalir yang diproduksi akibat infeksi tersebut. Kemudian mengeluarkan eksudat yang menyebabkan balutan senantiasa basah. Nah, kalau sering basah kita harus curiga ada infeksi ya. Dan tentu saja akan terbentuk krusta atau cropping di sekitar exercise ya, bisa terjemput. Krusta ini mulai ada tanda-tanda krusta. Dan kemudian bagaimana penilaiannya ya? Cairan purulen yang keluar dari exercise baik secara spontan atau dipijat pada tunnel, cup atau sinus ya. Jadi bisa spontan atau pas kita pijat keluar. Erythema persistent mungkin sebagai prekursor drainase yang purulen dan sebagai kondisi bahwa erythema persistent itu akan menyebabkan keluarnya purulen. Dan nyeri pada exercise atau sepanjang daerah di atas tunnel ya. Tunnel itu bisa kita lihat nanti. Kemudian status carrier Staphylococcus aureus ya. Profilaksisnya hendaknya di follow up secara ketat. Makanya biasanya kita kalau melakukan CAPD itu kita swab nasal ya, di hidung untuk melihat adanya atau terdapat tidaknya adanya Staphylococcus aureus. Patuh terhadap tindakan profilaksis. Dan tentu saja keadaan yang mencetuskan atau yang berperan kita harus cari ya. Dan pemeriksaan kultur ini penting, dan perwarnaan gram dari eksudat purulen dan atau drainase. Jadi tentu kita harus berikan dulu inisiasi terapi empirik ya bila ada indikasi klinis. Jadi pemberian antibiotik.
Kemudian monitor, klasifikasi, dan mencatat keadaan exercise, sinus, dan tunnel. Jika curiga ada infeksi tunnel, USG subkutan mungkin membantu ya untuk melihat kondisi dalam ya subkutannya. Dan frekuensi ganti balutan meningkat dan pikirkan modifikasi dalam perawatan exercise. Tentu ini harus kontrol ke klinik CAPD ya. Kita sudah punya klinik khusus ya, poli CPD yang khusus menangani pasien-pasien CAPD. Mudah-mudahan semakin hari akan semakin maju. Nah, bagaimana tata laksana infeksi exercise atau tunnel ini? Tentu penyebab yang sering adalah perawatan exercise yang tidak tepat. Tidak menggunakan antibiotik topikal profilaksis. Nah, ini mungkin ini sering lupa gitu ya untuk antibiotik topikal profilaksis ini dan trauma exercise. Mungkin pasien melakukan hal-hal yang pekerjaan yang berat yang bisa menyebabkan atau tersenggol, terbentur dari exercise tersebut. Organisme yang paling sering adalah Staphylococcus aureus, kemudian Pseudomonas lebih jarang. Yang paling penting kita harus menyingkirkan adanya peritonitis. Nah, ini terapi untuk infeksi exercise dan tunnel. Tadi ya, organisme yang paling sering adalah Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa. Walaupun Pseudomonas lebih jarang, akhirnya nanti ini bisa menyebabkan peritonitis kalau tidak ditata laksana dengan baik. Jadi harus diterapi dengan agresif. Dan rekomendasi terapi dengan antibiotik oral ya, kecuali pada methicillin resistant Staphylococcus aureus atau MRSA. Dan terapinya 14 hari ya, ini harus diingat ya. Bisa digunakan cephalosporin generasi pertama untuk Staphylococcus, misal cefalexin ya. Kemudian pertimbangkan cakupan Pseudomonas disesuaikan dengan pola infeksi lokal. Kemudian tata laksana awal yang tepat karena dapat mengakibatkan peritonitis. Ini perlu ya. Jika tidak respon dalam 1 minggu, tambahkan antibiotik intraperitoneum untuk 3 minggu ya. Terhitung mulai dari pemberian antibiotik oral. Jika tetap tidak ada perbaikan, nah ini jalan terakhir ini. Ini kalau sudah cabut kateter ini sangat menyedihkan bagi kita ya. Jadi akan menyebabkan pasien tentu berpindah atau beralih ke hemodialisis. Ini antibiotik pilihannya banyak ya yang bisa digunakan, amoxicillin, cefalexin, ciprofloxacin, clarithromycin, dextroxycycline, erythromycin, fluoxacillin, proconazole, fructosocin. Isoniazid. Ya, isoniazid juga bisa digunakan, tapi artinya sangat tergantung karena pasien kita rata-rata BPJS, cari mungkin pasien yang mampu yang mau memberi obat-obat paten, tidak masalah kita berikan. Tapi intinya secara umum obat-obat ini bisa digunakan. Kemudian juga linezolid, metronidazole, moxifloxacin, ofloxacin, pyrazinamide, rifampicin ya. Trimethoprim, flamitaxol semuanya bisa digunakan. Tapi memang waktunya lebih lama ya. Kemudian perlu edukasi untuk pasien ya. Karena memang makanya kita kalau memilih pasien-pasien CAPD itu sering kali kita memikirkan tingkat pendidikan pasien. Bila pasien tidak tamat SD, kita akan tidak anjurkan ya. Kalau di SMA, apalagi sarjana, maka edukasinya akan lebih mudah. Dan untuk memperbaiki perawatan exercise, kita bersihkan 1-2 kali per hari harusnya. Kemudian cegah bahan toksik masuk sinus, rubah bahan pencuci jika perlu. Kemudian lunakkan krusta dan cropping dengan salin atau air sabun. Jangan pernah mengangkat krusta atau cropping secara paksa. Ya. Setiap kali membersihkan krusta atau cropping harus ganti dengan balutan steril. Nah, ini kuncinya ya, balutan steril. Kalau tidak steril dan kalau melakukan pembersihan tentu kita harus melakukan personal hygiene, cuci tangan ya. Ini perlu dilakukan sampai infeksi membaik. Dan lindungi exercise dari kuman dan trauma. Nah, ini penting. Tadi trauma ini akan termasuk faktor pencetus untuk terjadinya infeksi. Tentu kita harus mereview antibiotik makanan yang dapat berinteraksi ya.
kita masuk ke hal yang paling penting, yaitu peritonitis. Tentu kita harus tahu gejalanya. Jadi gejala peritonitis adalah cairan dialisat yang berwarna keruh, ya, didapatkan pada hampir semua kasus. Kemudian ada nyeri perut, 50-90% pasien, secara difus ataupun generalisata. Jika terlokalisir, ya, pertimbangkan penyebab lain, misalnya pankreatitis, ulkus, gangguan biliar, divertikulitis. Jadi lebih cenderung generalisata, ya. Kemudian demam dan menggigil, ya. Ini jarang dijumpai, kecuali infeksi bakteri gram negatif. Ini gejala sistemik, ya. Jadi yang lebih sering itu cairan keruh dan nyeri perut. Kemudian, nah, bagaimana kita menegakkan diagnosis peritonitis ini? Kalau ketemu 2 dari 3 ini bisa tegak, ya. Pertama, cairan dialisat berwarna keruh dan atau nyeri perut tanpa adanya penyebab lain. Kemudian kita analisa cairan dialisat, ya, di mana sel darah putih lebih dari 100 per lapangan pandang besar dengan lebih daripada 50% neutropil. Tentu yang ketiga, hasil kultur cairan dialisat yang positif, ya. Jadi 2 dari 3 ini. Kalau ini sudah ada gejala 1 ini sudah sangat kemungkinan besar ditambah dengan salah satu dari ini. Karena kultur lumayan lama waktunya, ya, lebih kurang 7 hari. Kemudian kalau analisa cairan dialisat ini mungkin agak lebih cepat. Ini, ya, kondisi cairan yang tidak jernih, ya. Kemudian apa yang harus dilakukan, yaitu anamnesis dan pemeriksaan fisik. Jadi yang perlu ditanyakan pada pasien misalnya riwayat kontaminasi selama penggantian cairan. Nah, ini paling penting bahwa bagaimana penggantian cairan tersebut, pasien harus benar-benar tahu kondisi yang pencegahan untuk infeksi. Ini misalnya tidak sengaja disconnect, trauma, ya. Apakah ada tindakan abdomen, gigi, atau sakit yang lain, konstipasi, diare. Nah, ini perlu diperhatikan betul bahwa pada pasien-pasien COPD harus pencernaannya bagus, ya. Artinya beraknya, buang air besarnya harus teratur, ya. Bila perlu kita bantu dengan pencahar, dan apakah dia berpergian. Pada kondisi berpergian tentu tidak semudah kalau dikerjakan di rumah, karena tidak setiap tempat bisa pasien tersebut mendapatkan tempat untuk pergantian cairan yang kondusif, yang bisa mencegah untuk terjadinya infeksi. Jadi berisiko yang berpergian ini. Makanya biasanya yang berpergian itu dianjurkan memakai cairan yang dosis glukosanya yang tinggi, sehingga tidak memerlukan pergantian cairan yang lebih sering. Kemudian periksa exercise atau tunnel dan kultur eksudat. Apa pemeriksaan penunjang untuk peritonitis? Ini tadi, ya, hitung sel dan hitung jenis cairan dialisat. Konfirmasi peritonitis, ya, ini tadi. Kemudian kultur cairan dialisat, bakteri penyebab peritonitis, ya. Kemudian ada juga yang kultur negatif, ya, kurang dari 20% kasus. Kemudian 5-10 ml cairan dialisat masuk ke botol kultur darah, ya. Jadi ini caranya. Pewarnaan gram, mencari tahu jenis kuman apakah gram positif ataupun gram negatif untuk menentukan jenis antibiotik empiris yang akan digunakan, ya. Kemudian tentu dilakukan USG, ya, di abdomen jika nyeri hebat, sepsis atau konstipasi. Kita harus mengetahui kondisi yang terjadi dengan USG. Kemudian apa syarat bahan kultur cairan dialisat? Cairan dialisat, ya, dengan dwell time minimal 2 jam, ya. Kultur dilakukan paling lambat 1 jam setelah drainase. Dan kultur cairan dialisat menggunakan botol untuk kultur darah, itu, ya. Jadi sama sistemnya seperti kultur darah, sama juga dengan kultur cairan dialisat. Bagaimana terapi peritonitis? Tentu pada awal kita temukan bahwa 2 dari 3 itu memenuhi syarat, kita tegakkan diagnosis peritonitis, maka kita berikan antibiotik empiris, ya. Kemudian lama terapi, ubah terapi sesuai organisme penyebab spesifik. Artinya kalau sudah ada kultur, ya tentu kita sesuaikan dengan hasil kultur tersebut.
Nah, bagaimana evaluasi klinis? Tentu evaluasi pasien, periksa exercise, ya, cairan dialisat, hitung sel, pewarnaan gram, dan kultur. Kemudian kita juga harus memberikan antibiotik intraperitoneal, ya, waktu dwelling minimal 6 jam. Jadi cakupan gram positif misalnya cefazolin atau vancomycin, cakupan gram negatif misalnya gentamicin atau ceftazidime. Jadi ini yang paling penting, ya. Karena pada empiris ini kita agak susah, ya, mencari obat-obat, karena di BPJS juga seperti vancomycin harus ada hasil kultur, ya, tidak bisa kita berikan tanpa hasil kultur. Kemudian terapi tambahan awal, profilaksi anti jamur, ya. Jadi ini penting karena kalau jamuran selesai, ya, tidak bisa kita pertahankan dan harus diangkat CAPD-nya. Faktor risiko utama adalah pengobatan antibiotik, pertimbangkan sumber dari gastrointestinal atau saluran kemih. Kemudian berikan profilaksis anti jamur untuk semua pengobatan dengan antibiotik. Artinya kita juga harus memberikan nistatin oral, kemudian juga bisa diberikan fluconazole, ya. Nah, terapi tambahan awal, ya, bila nyeri hebat, ya, 1-2 kali penggantian cepat dengan volume 1 liter, ya, untuk mengurangi inflamasi dan nyeri, ya. Jadi pergantian cairannya lebih cepat. Kemudian heparin antiklot ke dalam dialisat yang keruh untuk mencegah tersumbatnya kateter oleh fibrin. Kemudian 5.000 intraunit per liter dialisat sampai fibrin hilang. Ini kita lanjutkan dengan rekomendasi kalau kita ketemu Staphylococcus coagulans negatif, pemberian 14 hari biasanya terjadi karena kontaminasi selama penggantian, ya. Pada saat training, kemudian Staphylococcus aureus 21 hari, screening karir Staphylococcus aureus biasanya akibat infeksi exercise atau tunnel, ya. Kalau Enterococcus 21 hari, Streptococcus yang bukan Enterococcus 14 hari. Ini, ya, Pseudomonas, Stenotrophomonas 21 sampai 28 hari, ya, ini memang lama pengobatannya, cukup lama ini. Kemudian Pseudomonas biasanya akibat infeksi exercise tunnel disarankan kombinasi 2 antibiotik, ya. Biasanya dengan fluoroquinolone oral. Kemudian batang gram negatif 21 hari juga. Campuran gram negatif dan positif 21 hari juga, dan perlu dipikirkan penyebab dari pembedahan bisa ditambahkan cakupan anaerob. Nah, ini dosis-dosisnya, ya, cukup nanti bagaimana amikasin, gentamicin, ya. Kita menghafal angka-angka ini biasanya sudah ada datanya, ya. Kemudian, nah, ini juga kandungannya berapa yang diperlukan. Kemudian yang tadi juga yang oralnya sama ini. Kemudian sekarang kita lihat satu persatu rekomendasi, ya, yang dianjurkan untuk pemberian antibiotik. Bagaimana kalau organisme gram positif termasuk koagulasi negatif Staphylococcus berdasarkan hasil kultur, ya. Jadi pertama lanjutkan pemberian antibiotik untuk gram positif berdasarkan sensitivitas, ya. Jadi hentikan pemberian antibiotik untuk gram negatif, ya, karena ini gram positif, yang gram negatif kita hentikan. Kemudian evaluasi perbaikan klinis, ulangi pemeriksaan hitung sel cairan limbah dialisat dan kultur pada hari ketiga dan kelima. Bila terjadi perbaikan klinis, gejala membaik, kantung jernih, lanjutkan antibiotik, ya. Evaluasi ulang adakah infeksi di exercise atau tunnel yang tersamar, abses, intraabdominal, kolonisasi kateter, dan lain-lain. Dan lama terapi 14 hari, ya, cukup lama kita merawat pasien. Kemudian peritonitis dan infeksi pada exercise atau tunnel tetap berlanjut, ya. Kalau ini tadi ada perbaikan, kalau ini tetap berlanjut lama. Nah, ini pertimbangkan kateternya dicabut, ya. Kemudian ini tadi kalau misalnya tidak ada perbaikan klinis, gejala menetap, limbah dialisis tetap keruh,
kultur ulang dan evaluasi, tidak ada perbaikan klinis dalam 5 hari dengan pemberian antibiotik yang adekuat, nah, ujung-ujungnya kateternya harus dicabut. Nah, itu jalan keluarnya. Karena itu sumber infeksinya. Kemudian bila hasil kultur Enterococcus atau Streptococcus, hentikan antibiotik yang telah diberikan mulai ampicillin continue ya 125 mg per kantong dan pertimbangkan menambahkan aminoglosida untuk Enterococcus yang terjadi ya. Kemudian jika resisten terhadap ampicillin mulai vancomycin, jika vancomycin resisten Enterococcus pertimbangkan quinupristin, dalfopristin, daptomycin atau linezolid ya. Nama-nama obat yang rasanya belum pernah terpakai oleh kita. Kemudian evaluasi perbaikan klinis, ulang pemeriksaan hitung sel cairan limba dialisat dan kultur pada hari ketiga dan 5. Kemudian jika terjadi perbaikan klinis, gejala membaik, kantung jernih, lanjutkan antibiotik, evaluasi ulang, adakah infeksi di exercise atau tunnel yang tersamar, abses intraabdominal, kolonisasi kateter, dan lain-lain. Dan kalau kita lihat bahwa lama terapi 14 hari untuk Streptococcus dan 21 hari untuk Enterococcus. Sedangkan peritonitis dengan infeksi pada exercise atau pertimbangkan cabut kateter. Ini lama terapi 21 hari. Jadi pada kondisi-kondisi tertentu tidak ada jalan lain, harus mencabut kateter. Kemudian tadi dari evaluasi ini tidak ada perbaikan klinis, gejala menetap, limba dialisis tetap keruh, maka kultur ulang dan evaluasi. Tidak ada perbaikan klinis dalam 5 hari, dengan pemberian antibiotik yang adekuat, cabut kateter. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, apapun penyebabnya, ini juga sama ya, kalau hasil kulturnya Staphylococcus, kita berikan obat yang sesuai, evaluasi, kultur pada hari ketiga kelima, kalau tidak ada perbaikan terakhir, tapi memang terapi ini lamanya sampai minimal 21 hari. Dan bila tidak ada perbaikan dan sudah dilakukan pemberian dalam 5 hari yang adekuat, nah terakhir cabut kateternya. Kemudian ini yang kultur negatif, ya. Lanjutkan pemberian antibiotik awal, ya. Kemudian bila hari ketiga kultur tetap negatif, penilaian klinis, ulangi pemeriksaan hitung sel darah putih, cairan peritoneal dialisis, dan hitung jenis. Jadi kita juga harus lihat infeksi membaik, pasien mengalami perbaikan secara klinis, lanjutkan terapi awal sampai 14 hari. Kalau infeksi tidak membaik, pakailah teknik kultur khusus untuk mikroorganisme yang jarang. Misalnya virus, mycoplasma, mycobacterium, legionella, pertimbangkan kemungkinan jamur. Nah, ini yang sulit ya, kita harus cari betul apa sih penyebabnya. Bila hasil kultur positif, sesuaikan terapi berdasarkan pola sensitivitas. Hasil kultur tetap negatif, perbaikan klinis, lanjutkan antibiotik 14 hari. Tidak ada perbaikan klinis selama 5 hari, cabut kateter ya. Tapi begitu dicabut tetap lanjutkan antibiotik minimal sampai 14 hari. Bukan berarti setelah kateternya dicabut, antibiotik di stop. Tidak, tetap dilanjutkan sampai 14 hari. Karena tentu saja infeksinya masih tetap berlanjut. Nah, ini akibat Pseudomonas, walaupun jarang ditemukan ya. Biasanya kita lihat bahwa sebenarnya pada prinsipnya sama, begitu ada hasilnya, ya, dilakukan evaluasi di hari ketiga dan kelima, gejala membaik, pemberian antibiotik selama ini 21 hari cukup lama ya. Kalau kita merawat pasien 21 hari, wah, atau mungkin ada, kalau bisa dibekalin obat, mungkin pasien harus diajarin di rumah bisa melakukan sendiri. Nah, apapun itu, kalau sudah pemberian antibiotik yang adekuat,
setelah 5 hari tetap juga tidak ada perubahan, maka jalan akhirnya adalah kateternya dicabut. Ini polimikrobial ya, banyak berarti ininya. Kita lihat bahwa setiap kultur yang didapatkan itu ada semua algoritmanya ya. Ya ini kalau kita lihat bahwa organisme gram negatif, multiple atau campuran gram negatif, gram positif. Nah, ini pikirkan masalah saluran cerna. Ganti terapi dengan metronidazol bersama-sama dengan ampicillin, cifrazim atau aminoglukosida. Lanjutkan, segera evaluasi bedah. Jika ditentukan proses patologi akut intraabdomen pada laparotomi, cabut kateter. Nah, tetap saja ya, begitu cabut kateter, lanjutkan antibiotik 14 hari. Ya. Nah, kalau yang ini, kalau gram positif yang multiple, ini biasanya kontaminasi akibat sentuhan, pikirkan infeksi kateter. Jadi lanjutkan terapi sesuai pola sensitivitas. Kalau tanpa infeksi exercise atau tunnel, lanjutkan antibiotik. Kemudian disertai infeksi exercise atau tunnel, cabut kateter. Lama terapi minimal 21 hari, tergantung dari respon klinis. Nah, ini permasalahannya apa pertimbangan dan kapan kateter harus dicabut. Tentu pencabutan kateter ini untuk menghilangkan sumber infeksi dan mempertahankan membran peritoneum. Kemudian peritonitis yang tidak membaik, ya, merusak membran peritoneum dan tentu saja mengakibatkan kegagalan dialisis. Ya, yang paling kita takuti terjadinya membran failure. Nah, pertanyaannya kapan kateter harus dicabut? Ya, kalau dari algoritma tadi sudah sangat jelas bahwa peritonitis refraktor tidak ada perbaikan setelah 5 hari. Kemudian tidak ada perbaikan nyeri perut. Cairan dialisat masih tetap keruh. Tidak ada perbaikan WBC dalam cairan dialisat, ya, sel darah putih. Kemudian peritonitis yang relapse. Jadi peritonitis dengan organisme yang sama dalam 4 minggu. Jadi setelah kita obatin, terjadi lagi peritonitis, kita cek kultur, sama. Kemudian infeksi exercise tunnel tidak membaik setelah 4 minggu antibiotik per oral maupun intraperitoneum. Nah, yang paling kita takutkan kalau terjadi peritonitis jamur. Begitu kita ketemu jamur, harus dicabut. Jadi, apa yang menjadi kesimpulan kita? Tentu kita tahu tadi, untuk menegakkan diagnosis peritonitis, harus kita temukan 2 dari 3 ya. Cairan dialisat yang keruh, nyeri perut, kemudian WBC lebih dari 100, dan PNN lebih dari 50%. Dan tentu saja hasil kultur cairan positif. Kemudian infeksi exercise tunnel diterapi seagresif sedini mungkin dengan antibiotik oral. Tentu ini untuk mencegah peritonitis dan mempertahankan fungsi kateter. Dan peritonitis harus diterapi seagresif sedini mungkin, antibiotik empiris broad spektrum, dan ubah antibiotik sesuai hasil kultur. Jadi empiris dulu, baru sesuai hasil kultur. Dan profilaksi anti jamur untuk setiap pengobatan dengan antibiotik. Ya, kita perlu dampingi pemberian antibiotik untuk mencegah infeksi jamur. Bila terjadi infeksi jamur, tentu kita harus bersedih hati karena kateter harus diangkat. Saya kira demikian yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Dan kalau nanti ada pertanyaan bisa kita diskusikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Ahmad Taruna.